Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua chapter. Untuk chapter pertama, itu adalah chapter 7 dengan judulnya The Nature and Practice of People Strategy. Strategi sumber daya manusia (SDM) menentukan bagaimana organisasi mengelola SDM-nya. Perbedaan antara manajemen SDM strategi dan pendekatan tradisional terletak pada fokusnya. Strategi SDM mengedepankan pendekatan multi-stakeholder yang memperhatikan kepentingan pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Selain itu, strategi SDM menganggap karyawan sebagai manusia, bukan alat untuk mencapai tujuan bisnis. Pendekatan tradisional lebih berorientasi pada kebutuhan bisnis dan pemegang saham. Strategi SDM adalah bagian integral dari model bisnis yang lebih besar dan harus memenuhi kepentingan ekonomi sambil menghormati tanggung jawab sosial dan berkelanjutan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat strategi manusia. Strategi sumber daya manusia (SDM) melibatkan penetapan kebijakan dan praktik pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan strategi bisnis dan nilai-nilai organisasi. Strategi SDM harus relevan, fleksibel, dan mempertimbangkan perubahan. Ini melibatkan praktik manajemen konsisten secara internal dengan fokus pada penetapan prioritas, fokus, dan penyampaian. Strategi SDM berbeda dengan kebijakan SDM. Jika strategi memberikan arah jangka panjang dan terus beradaptasi, sementara kebijakan lebih berkaitan dengan tindakan saat ini. Baik, untuk materi berikutnya terkait ciri-ciri strategi rakyat. Semua organisasi yang berdiri pasti memiliki keunikan serta perbedaan budaya yang diterapkan. Dan hal itu sangat mempengaruhi lingkungan kerja organisasi tersebut. Ada dua tokoh terkenal yaitu Thomson dan Strickland pada tahun 1996 mencatat bahwa strategi aktual suatu perusahaan sebagian direncanakan dan sebagian lagi reaktif terhadap perubahan keadaan. Terdapat 3 jenis strategi sumber daya manusia yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, pernyataan niat yang luas dalam berbagai judul. Yang kedua, strategi keseluruhan yang berkaitan dengan kinerja tinggi, manajemen komitmen tinggi atau manajemen keterlibatan tinggi. Yang ketiga, strategi khusus yang berkaitan dengan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia seperti manajemen bakat, pembelajaran, dan pengembangan, serta penghargaan. Next, untuk subbab berikutnya, pernyataan niat yang luas. Strategi sumber daya manusia bisa saja terdiri dari pernyataan niat yang luas, yang memberikan kerangka kerja untuk rencana strategis yang lebih spesifik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia secara individu. Salah satu tokoh yaitu Miss Bird pada tahun 1987 menyebut pendekatan ini sebagai strategi payung. Jadi dapat di-highlight sebagai strategi payung, di mana manajemen senior menetapkan pedoman yang luas dan menyerahkan hal-hal spesifik kepada orang-orang di tingkat bawah dalam organisasi. Pada tahun 2004, ada salah satu tokoh yaitu Ward dan kawan-kawannya melakukan penelitian terhadap perumusan strategi sumber daya manusia di sejumlah perusahaan Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa komponen inti dari strategi sumber daya manusia tampaknya adalah membangun budaya kinerja, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, menarik dan mempertahankan karyawan, talenta terbaik, dan menyediakan sistem, proses, dan layanan sumber daya manusia yang canggih. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Pendekatan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang pertama yaitu manajemen berkinerja tinggi, bertujuan untuk memberikan dampak pada kinerja organisasi melalui orang-orangnya di berbagai bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, keuntungan, dan peningkatan nilai pemegang saham. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen keterlibatan tinggi. Mencakup yang pertama, praktik-praktik seperti kerja tim, deskripsi pekerjaan yang fleksibel, dan skema penangkapan ide yang merupakan cara untuk memastikan fleksibilitas, proaktif, dan kolaborasi yang lebih besar.
Kedua, praktik yang memberikan peluang bagi pekerja untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, manajemen dengan komitmen tinggi. Organisasi harus meninggalkan penekanan tradisional mereka pada kontrol dan menggantinya dengan strategi komitmen yang melibatkan pemberian tanggung jawab yang lebih luas kepada karyawan, mendorong mereka untuk berkontribusi dan membantu mereka mencapai kepuasan dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu strategi orang tertentu. Strategi orang yang spesifik menetapkan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam bidang-bidang seperti yang pertama, desain dan pengembangan, yaitu organisasi merancang dan memodifikasi struktur organisasi secara perencanaan dan implementasi program yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dan merespon perubahan. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu memperoleh, menganalisis, dan melaporkan data yang menginformasikan arah pengambilan keputusan strategis, investasi, dan operasional manajemen sumber daya manusia yang bernilai tambah. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yaitu menciptakan, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Adalah komitmen untuk mengelola bisnis secara etis agar memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah mengevaluasi strategi sumber daya manusia. Strategi yang baik adalah strategi yang berhasil. Strategi sumber daya manusia harus dievaluasi dengan membandingkan pencapaian dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini membantu organisasi untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan. Selanjutnya ada 5 kriteria yang harus diperhatikan saat menilai strategi sumber daya manusia yang direncanakan. Yang pertama, strategi harus menunjukkan sesuatu yang benar-benar penting untuk kemajuan dan keberlanjutan perusahaan ke depannya. Yang kedua, strategi harus mementingkan apa yang diperlukan oleh perusahaan dan karyawan untuk mencapai keberhasilan bersama. Yang ketiga, strategi harus dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam melalui analisis dan studi, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pikiran semata. Yang keempat, strategi harus dapat diubah menjadi program atau rencana yang bisa dijalankan dengan mengantisipasi masalah dan persyaratan pelaksanaannya. Yang kelima, berbagai bagian dari strategi harus terhubung dan mendukung satu sama lain dengan baik agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Strategi masyarakat dalam tindakan Ministry of Housing, Communities and Local Government atau yang disingkat MHCLG. Ini adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan terkait perumahan, komunitas, dan pemerintahan lokal di Inggris. Departemen ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan perumahan, mempromosikan pembangunan komunitas yang berkelanjutan, dan mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pengambilan keputusan. Tujuan strategis. Tujuan strategis keseluruhan dari strategi sumber daya manusia MHCLG adalah untuk membantu menciptakan tempat tinggal dan bekerja yang baik bagi seluruh masyarakat dan mendukung masyarakat untuk bersatu dan berkembang. Itu ada rencana rakyat. Rencana sumber daya manusia MHCLG sejalan dengan rencana tenaga kerja strategis yang baru dan komprehensif. Berdasarkan analisis terperinci mengenai tren dan kebutuhan tenaga kerja dan membantu pertumbuhan di departemen tersebut. Tujuan keseluruhan dari rencana sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa departemen memiliki orang-orang yang terampil, bertalenta, dan beragam, yang bangga bekerja untuk MHCLG dan didukung serta dipercaya oleh para pemimpin yang memberdayakan dan dapat dipercaya. Yaitu selanjutnya ada kesimpulan. Sumber daya manusia adalah pendekatan integral dalam mengelola sumber daya manusia organisasi dengan perhatian khusus pada multi-stakeholder dan kepentingan karyawan sebagai individu. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada kebutuhan bisnis, strategi sumber daya manusia menggabungkan nilai-nilai organisasi dengan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Evaluasi strategi sumber daya manusia penting untuk memastikan keberhasilan dan relevansi dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kriteria yang meliputi relevansi, pemahaman mendalam keterlaksanaan,
dan keterhubungan antar bagian strategi. Selamat datang di bab 8. Kita akan memulai dengan menggali definisi prinsip-prinsip yang mengarah pada perkembangan strategi sumber daya manusia. Meskipun kita menginginkan pendekatan berbasis bukti, perlu diingat bahwa ada batasan untuk pendekatan sepenuhnya rasionalistik. Saksikan penjelasan mendalam tentang proses perumusan strategi sumber daya manusia dan jangan lewatkan rekomendasi berharga dari para praktisi tentang cara melaksanakannya. Mari kita mulai. Prinsip pembangunan. Jadi ada 3 prinsip yang mengatur perkembangan strategi sumber daya manusia. Yang pertama, kesesuaian strategi. Strategi harus menunjukkan kepentingan organisasi dan karyawannya dan harus selaras dengan strategi orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk saling memperkuat. Yang kedua, ada pendekatan multi pemangku kepentingan. Jadi, strategi ini harus memenuhi kebutuhan semua pihak para pemangku kepentingan organisasi. Dan yang terakhir, ada fokus pada implementasi. Jadi, strategi ini kita tidak boleh terlalu sulit untuk menerapkan baik fungsi manajemen sumber daya manusia maupun yang lebih penting yaitu oleh manajer lini. Pendekatan berbasis bukti untuk mengembangkan strategi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia strategis menekankan pentingnya kesesuaian strategis. Konsep ini didukung oleh manajemen berbasis bukti yang mengutamakan penggunaan bukti ilmiah, pengumpulan fakta sistematis, evaluasi praktik dengan mempertimbangkan etis, dan analisis sumber daya manusia. Dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini menuntut pertanyaan kritis seputar tujuan organisasi, pengukuran praktik manajemen, perubahan yang dapat meningkatkan hasil, dan cara mengimplementasikan perbaikan. Analisis sumber daya manusia menjadi integral dalam manajemen berbasis bukti dengan fokus pada pengukuran keterlibatan, evaluasi pengalaman karyawan, retensi, rekrutmen, pengembangan manajemen kinerja, dan analisis prediktif untuk memandu strategi sumber daya manusia. Batasan pendekatan yang sepenuhnya rasionalistik. Perumusan strategi sumber daya manusia bukanlah proses yang mudah seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Ada batasan-batasan untuk model perencanaan strategi yang terlalu rasionalistik. Henry dan Pettigrew mengamati bahwa strategi dapat muncul dari aksi dan reaksi para manajer dan pihak-pihak yang terlibat. Johnson mengatakan, keputusan strategis dicirikan oleh kehidupan organisasi yang penuh dengan tawar-menawar. Tawar-menawar biaya dan manfaat dari suatu kelompok internal terhadap kelompok lainnya. Semua dalam ketidakjelasan yang mencolok dalam hal pengaruh dan tujuan lingkungan. Ketika mempertimbangkan pendekatan terhadap sumber daya manusia, maka perlu ditingkatkan hubungan interaktif antara strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. Boxall menekankan bahwa proses pembentukan strategi itu rumit, dan model-model yang terlalu rasionalistik yang mendukung hubungan formalistik antara perencanaan strategis dan perencanaan sumber daya manusia. Proses itu penting. Setelah melakukan penelitian di 30 perusahaan ternama di Inggris, Tyson dan Witcher menyimpulkan bahwa proses perumusan strategi sumber daya manusia seringkali sama pentingnya dengan isi strategi yang pada akhirnya disepakati. Dikatakan bahwa dengan membahas isu-isu strategis dan menyoroti titik-titik ketegangan, ide-ide baru akan muncul, dan konsensus mengenai tujuan-tujuan dapat ditemukan. Mereka juga berkomentar bahwa pendekatan yang berbeda dalam membentukkan strategi mencerminkan cara-cara yang berbeda dalam mengelola perubahan dan cara-cara yang berbeda dalam menyelaraskan bagian sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Dalam mengembangkan strategi SDM, proses mungkin sama pentingnya dengan konten. Merumuskan strategi sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Wright 2004 mengidentifikasi 2 pendekatan yang dapat diadopsi dalam perumusan strategi SDM. Pendekatan dalam keluar dimulai dengan fungsi SDM yang status quo dalam hal keterampilan, proses, teknologi, dan sebagainya, dan kemudian berupaya dengan berbagai tingkat keberhasilan untuk mengidentifikasi keterkaitan dengan bisnis, biasanya melalui berfokus pada masalah manusia, membuat sedikit penyesuaian pada aktivitas SDM sama prosesnya. Pendekatan luar ke dalam dimulai dengan pelanggan, pesaing, dan permasalahan lain yang dihadapi bisnis. Strategi SDM kemudian berasal langsung dari tantangan-tantangan ini untuk menciptakan solusi nyata dan menambah nilai nyata. Wright tahun 2004 menyatakan bahwa hubungan yang paling maju adalah hubungan integratif, di mana eksekutif HR senior menjadi bagian dari tim manajemen puncak dan mampu duduk bersama dan berkontribusi selama perkembangan strategi bisnis.
Perumusan strategi sumber daya manusia melibatkan langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama, pindai lingkungan internal dan eksternal dan analisis implikasinya. Pindai lingkungan internal dan eksternal meliputi pengumpulan data dan informasi mengenai lingkungan perusahaan serta analisis implikasinya bagi pengembangan strategi SDM. 2. Melakukan analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan meliputi identifikasi dan pengumpulan data mengenai pemangku kepentingan dalam organisasi serta analisis implikasinya bagi pengembangan strategi SDM. Yang ketiga, menganalisis efektivitas sumber daya manusia yang ada dan implikasinya demi masa depan. Analisis efektivitas strategi sumber daya manusia meliputi pengumpulan data mengenai efektivitas strategi SDM yang ada serta analisis implikasinya bagi pengembangan strategi SDM demi masa depan. Yang keempat, lakukan tinjauan diagnostik berdasarkan hasil dari langkah 1 hingga 3. Tinjauan diagnostik melibatkan pengumpulan data dan informasi dari langkah 1 hingga 3 serta analisis implikasinya bagi perkembangan strategi SDM. Yang kelima, pertimbangkan bagaimana integrasi atau kesesuaian vertikal dapat dicapai. Integrasi atau kesesuaian vertikal melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai bagaimana strategi SDM dapat dicapai dengan strategi bisnis, serta analisis implikasinya bagi perkembangan strategi SDM. Yang keenam, pertimbangkan bagaimana integrasi horizontal dapat dicapai. Integrasi horizontal melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai bagaimana praktik-praktik SDM yang berbeda dapat dicapai dengan menghubungkannya, serta analisis implikasinya bagi perkembangan strategi SDM. Yang ketujuh, terapkan strategi SDM. Terapkan strategi SDM melibatkan pengumpulan data dan informasi dari langkah 1 hingga 6 serta pengembangan strategi SDM yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan serta dapat disesuaikan dengan turbulensi lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi dari praktisi. Praktisi senior di organisasi studi kasus yang dikembangkan oleh Institute for Employment Studies itu memberikan beberapa pendekatan yang harus diterapkan ketika kita mengembangkan strategi sumber daya manusia. Yang pertama, kuat dalam konsultasi dan keterlibatan. Tidak hanya dengan para pemimpin, tetapi juga pada seluruh tingkat staf, fungsi, dan lokasi. Yang kedua, kuat dalam bukti dengan kemajuan operasional SDM yang ditunjukkan melalui pelaporan rutin dan diskusi mengenai matriks SDM yang setara. Yang ketiga, bentuk dan sesuaikan strategi agar sesuai dengan situasi spesifik. Yang keempat, pertahankan hal tersebut dalam lingkup kemungkinan dan pastikan bahwa strategi ini realistis. Yang kelima, prioritaskan sudut pandang pelanggan dan juga tenaga kerja. Yang keenam, pastikan fungsi human resource tetap dekat dengan pembisnis dan mendengarkan apa yang manajer inginkan dari human resource. Selanjutnya, dapatkan pemahaman yang baik mengenai lingkungan dan industri, sehingga dapat menunjukkan bagaimana program pengembangan sumber daya manusia itu dapat mengatasi masalah utama pada bisnis. Dan yang terakhir yaitu memiliki rasa ingin tahu dan memahami setiap budaya di organisasi. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Pembangunan SDM didasarkan pada prinsip kesesuaian strategis, pendekatan multi pemangku kepentingan, dan fokus pada implementasi. Penting untuk menerapkan pendekatan berbasis bukti dengan menggunakan manajemen berbasis bukti untuk mengembangkan strategi SDM. Namun, ada batasan pada pendekatan yang sepenuhnya rasionalistik dalam merumuskan strategi SDM, karena keputusan strategis seringkali dipengaruhi oleh dinamika organisasi dan interaksi antara pemangku kepentingan. Pendekatan yang berbeda dalam merumuskan strategi SDM mencerminkan cara yang berbeda dalam mengelola perubahan dan menyelaraskan SDM dengan tujuan bisnis. Proses pembentukan strategi SDM juga dianggap sama pentingnya dengan konten strategi yang dihasilkan.